Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menyiapkan beberapa hidangan dan anggur, dan menikmati makanannya bersama Kaisar Barbar hingga langit menjadi gelap. Kaisar Barbar adalah orang yang sangat riang dan rendah hati. Satu-satunya masalah adalah dia mungkin terkadang terlalu blak-blakan. Dia memiliki rasa hormat pada King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar mengagumi pemuda ini yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Tentang ini, King Sui sangat yakin dengannya. Bahkan jika King Sui menyuruhnya mati sekarang, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini juga mengapa King Sui sangat bahagia dan merasa bahwa Kaisar Barbarian mungkin bisa membantunya. Nah, sampai sekarang, saya sudah bisa dianggap tunawisma. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Anda harus memastikan bahwa saya setidaknya memiliki tempat tinggal. Ucap Kaisar Barbar tersenyum. Meskipun Kaisar Barbar mungkin terlihat seperti sedang bercanda dengan apa yang dia katakan. King Sui tahu bahwa dia mencoba memberitahu King Sui bahwa dia bersedia menyerah pada segalanya hanya untuk mencarinya. Kita adalah saudara. Dari dulu sampai sekarang, aku selalu merasa bisa rukun denganmu. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak datang menemui saya akan pergi dan mencari Anda sendiri. Senang melihatmu di sini. King Sui tersenyum. Seperti yang kamu katakan, kami adalah saudara, jadi tolong berhenti bersikap begitu formal di depanku. Di masa depan, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk mengikuti Anda. Bahkan jika Anda ingin saya menghadapi pedang atau gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak akan merajut alis saya sama sekali. Kaisar Barbar tersenyum dan berkata, tentu. King Sui mengerti apa yang dimaksud Kaisar Barbar. Aula masakan kekaisaran hanyalah pendatang baru, namun itu sudah benar-benar menyinggung Lang Klan. Hanya ketika mereka melihat orang-orang dari klan Sang, King Sui menyadari bahwa dia telah mengabaikan seseorang dan bahwa seseorang adalah wanita klan Sang yang telah menikah dengan kepala klan Lang. Ketika seorang wanita menjadi gila, mereka tidak bisa lagi diukur dengan logika. Itu adalah wanita dengan penampilan di atas rata-rata. Dibandingkan dengan King Chi, dia masih kurang cantik. Ada sekitar 10 pria di sekitarnya. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah pria lanjut usia. Kedua pria tua itu memiliki langkah yang sangat mantap. Titik acupointe yang mereka menonjol sangat tinggi. Mereka juga memiliki sosok yang cukup kecil yang terlihat sangat berotot. Wanita ini mengenakan gaun panjang yang sangat mewah. Dia juga memiliki sosok yang cukup baik dengan bokong gemuk dan payudara yang menggembung. Wajahnya berbentuk bagus dan juga terlihat sangat pucat. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan bulu mata yang panjang. Hanya saja karena sudut matanya sedikit melengkung ke atas, membuatnya terlihat sedikit galak. Pada saat ini, ketika dia melihat King Chi yang sedang merawat penyakit pasien, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Ah, dasar pelacur kecil, untuk berpikir bahwa bahkan kamu tahu bagaimana cara merawat penyakit seseorang. Sebuah suara yang tidak menyenangkan untuk didengar terdengar. Nada suaranya terdengar tajam dan pada saat yang sama juga kasar. Ketika King Chi mendengar suara itu, tubuhnya bergetar. Dia sudah terlalu sering mendengar suara ini. Meskipun wanita ini tidak memiliki kultivasi, dia masih bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Dia memiliki latar belakang yang baik dan merupakan anggota klan Sang. Dia juga istri kepala klan Lang. Ada saat-saat ketika King Chi juga ingin memberinya pukulan yang bagus, sedemikian rupa sehingga dia bahkan ingin membunuhnya. Tetapi yang diperlukan hanyalah orang tersebut mengatakan satu kalimat dan King Chi harus dengan patuh menanggung semua kesalahan pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika Anda tidak menunjukkan perhatian pada diri sendiri. Tapi bagaimana dengan putramu?
Tidakkah menurutmu akan menjadi hal yang menyedihkan jika dia tumbuh tanpa seorang ibu? Tepatnya kalimat ini, wanita dari klan Sang juga tahu bahwa jika dia benar-benar meletakkan tangannya pada putra Qingqi, Qingqi pasti akan mempertaruhkan segalanya hanya untuk membunuhnya. Saat ini, dia adalah istri kepala klan Lang. Namun, dia sadar bahwa kepala klan Lang sebenarnya tidak menyukainya, dia hanya menikahinya untuk klannya. Pembatasan di tubuh anak Qingqi ditinggalkan oleh kepala klan Lang. Dia melakukannya lalu untuk menikah dengan wanita dari klan Sang. Ketika Qingqi melihat wanita dari klan Sang, dia hanya berkata dengan nada dingin, "Mengapa kamu di sini? Kami tidak menyambut Anda di sini." Seorang pelacur akan selalu menjadi pelacur. Untuk berpikir bahwa Anda berhasil menemukan seorang pria dalam waktu yang singkat, Anda pasti sangat kesepian hidup tanpa seorang pun selama beberapa tahun terakhir. Wanita dari klan Sang sangat kasar dengan kata-katanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga mulai melihat Qingqi dengan mata aneh. Bagaimanapun, Qingqi adalah kecantikan yang ekstrim. Kamu bisa menghinaku semau kamu, tapi jangan menghina tuanku. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk melakukan itu. Qingqi sepertinya tidak marah. Kesulitan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir ini bahkan lebih berat daripada mendengarkan penghinaan tersebut. Tuan, hahaha, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan jatuh cinta pada pria seperti itu. Wanita dari klan Sang meledak menjadi tawa kurang ajar. Baiklah, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kami tidak menyambutmu di sini. Tolong jangan ganggu saya saat saya merawat pasien. Qingqi berkata dengan nada tenang. Anda tidak menyambut saya di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apakah kamu tidak tahu bahwa manor ini milik klan Lang? Wanita dari Sang klan berkata dengan nada kesal. Qingqi bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia berkata, itu di masa lalu. Yang aku tahu adalah tempat ini sekarang menjadi milik tuanku. Dasar pelacur kecil, aku di sini hari ini untuk mengambil kembali rumah itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tuan Anda akan dapat menghentikan klan Lang dan Sang? Wanita dari Sang klan terkekeh. Dari mana wanita menjijikkan ini berasal? Kembali ke tempat asal sampah. Kamu seperti perempuan jalang, menggigit apapun yang kamu lihat. Pada saat ini, King Sui muncul. Sebelumnya, King Sui telah memperhatikan penyakit pasien di dalam. Tapi dia masih bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu dengan sangat jelas. Di masa lalu, Qingqi selalu dianiaya. Tapi bagaimanapun juga, pada saat itu, dia tidak berbagi hubungan apapun dengannya. Namun, hal berbeda kali ini, dia adalah muridnya sendiri. Itu seperti dia menjadi putrinya. Oleh karena itu, King Sui sangat marah. Secara alami, dia tidak akan bersikap begitu ramah dengan wanita ini. Kamu berani menuduhku. Oh, jadi kamu adalah Master Qingqi. Saya ingin tahu apakah Anda telah tidur di malam itu murid Anda. Sebelum wanita itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, King Sui sudah mendapatkan tamparan yang bagus di wajahnya. Gerakannya sangat cepat. Pada saat semua orang bereaksi, wanita dari klan Sang sudah terbang keluar. Pada saat ini, di antara orang-orang yang dibawanya, seorang pria tua menggerakkan sosoknya. Dia dengan cepat melompat ke dekat wanita dari klan Sang dan menangkapnya sebelum kembali ke tempat aslinya. Kau berani memukulku? Wanita dari klan Sang tampak seperti dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Percaya atau tidak, bicaralah satu kali lagi, dan aku akan menamparmu lagi. Orang yang menikah dengan Anda pasti mengalami 8 inkarnasi nasib buruk. Anda tidak hanya terlihat jelek, Anda juga bodoh. Orang itu pasti buta. Bahkan jika kamu diberikan kepadaku secara gratis, aku akan tetap menolaknya. King Sui sangat kasar dengan kata-katanya. Tapi melawan wanita seperti ini, dia bisa lebih keras dan segalanya akan baik-baik saja. Kau keparat, aku sudah tahu dengan satu pandangan bahwa kamu pasti telah dibius oleh pelacur itu.
Beberapa wanita lebih baik dibiarkan sendiri. Saya di sini hari ini untuk mengambil kembali barang-barang yang awalnya milik klan Lang. Wanita dari klan Sang berhenti menuduh King Sui. Hal-hal yang terjadi sebelumnya sudah cukup membuatnya malu. Meski begitu, King Sui masih mengerutkan alisnya. Namun kali ini, dia tidak menyentuh gadis itu. Sebaliknya, dia menatapnya dengan dingin. Katakan padaku, apa yang kamu, seorang wanita tak berdaya, lakukan di luar daripada merawat suami dan anakmu di rumah. Tapi baiklah, saya dapat mengatakan bahwa Anda seharusnya aman seperti itu. Hanya beberapa orang buta yang ingin mendapatkanmu. Kamu pelacur kecil. Ini adalah kediaman Lang Clan. Saya mengambilnya kembali sekarang. Bersiaplah untuk keluar dari sini. Wanita dari Lang Clan menunjuk ke arah King Sui dan berkata dengan nada marah. Klan Lang, apakah otak Anda hilang karena ditendang oleh unta? Ambil bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah milik Lang Clan. King Sui berkata dengan nada menghina. Akta kepemilikan selama ini tidak memiliki nama. Itu bahkan tidak memiliki banyak tanda tangan. Dunia ini mengikuti hukum hutan. Ketika seseorang kuat, apapun bisa dinegosiasikan. Jika dia mengklaim suatu properti sebagai miliknya, tanpa pertanyaan, itu akan menjadi miliknya. Namun begitu dia kehilangan kekuatannya, tidak akan lama sampai kekuatan itu diambil darinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya untuk itu. Hal lainnya adalah tidak ada nama dalam akta kepemilikan. Ini hanya untuk kenyamanan jika pemiliknya ingin mentransfernya ke orang lain. Siapapun yang memegang akta kepemilikan akan memiliki properti di bawah mereka. Jangan pergi dan mulai berasumsi bahwa hal-hal di sini adalah milikmu hanya karena kamu mengambil akta kepemilikan dari Lang Clan. Saya akan bertanya sekali ini saja, apakah Anda akan keluar dari tempat ini atau tidak? Wanita dari klan Sang memelototi King Sui. Sejak menerima tamparan dari pria ini, dia sudah sangat membencinya, sedemikian rupa sehingga dia berharap dia mati di tempat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menunjukkan padaku cara melakukannya dulu? Dum! King Sui menginjak tanah dan segera, stom gajah yang perkasa muncul dan menyerang ke arah lawan. Kali ini, karena King Sui mengendalikan kekuatannya dengan baik, itu hanya gelombang kejut biasa. Segala sesuatu di sekitarnya tidak terpengaruh olehnya. Orang tua itu mendengus. Dia menginjak tanah dan membatalkan kekuatan yang dihasilkan dari dampak King Sui. King Sui mengayunkan tangannya, tangan penangkap naga. Dia segera meraih wanita dari klan Sang dengan jejak telapak tangan yang besar dan melemparkannya keluar. Wanita dari klan Sang itu seperti labu saat dia keluar dari aula masakan kekaisaran. Pemandangan dia pergi kemana-mana saat dia berguling di tanah sangat tidak sedap dipandang. Ketika dia berdiri, beberapa memar sudah terlihat di sekujur tubuhnya, beberapa di antaranya bahkan berdarah. Wanita dari klan Sang sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli begitu lama seumur hidupnya. Untuk berpikir bahwa dia akan dipukul oleh orang lain dan mulai berguling-guling di lantai. Ketika dia berdiri kembali, dia segera melihat kedua pria tua itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Di antara orang-orang ini, kedua pria tua itu adalah pejuang ahli dari klan Sang. Mereka juga dikirim ke sini oleh klan Sang untuk melindungi wanita itu. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terjadi dengan sangat cepat. Sebelumnya, mereka pernah bentrok sekali, tapi hasilnya sangat mengejutkan. Orang tua lainnya juga mengikuti dan bergabung dalam pertarungan. Bersama dengan King Sui, mereka membentuk 3 jalur bersama. Kedua pria tua itu melakukan serangan bercabang 2 melawan King Sui. Kamu masih bisa melakukannya jika kamu kabur sekarang. Jika tidak, pada saat itu, bahkan klan Sang mungkin tidak dapat membantu kalian semua. Ucap King Sui dengan nada tenang. Pada saat ini, Kaisar Barbar keluar. Dia awalnya ingin mengambil bagian dalam pertempuran tetapi dihentikan oleh King Sui. Dia juga tahu bahwa King Sui sangat kuat. Karenanya, dia tidak khawatir. Dia hanya menatapnya dari samping. Bunuh dia.
Saya ingin dia mati. Jika terjadi sesuatu, klan Sang akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Wanita itu sudah kehilangan rasionalitasnya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh King Sui. Jika tidak, dia mungkin akan marah sampai mati olehnya. King Sui menepuk tangannya dan menggerakkan sosoknya. Meskipun kedua lelaki tua itu mungkin kuat, mereka hampir hanya setingkat dengan kepala klan Lang dalam hal kekuatan. Faktanya, mereka bahkan mungkin sedikit lebih rendah darinya. Namun, seseorang tidak boleh menentukan kekuatan seorang pejuang hanya dengan kekuatan. Mengambil dirinya sebagai contoh, kemampuannya dalam pertarungan sebenarnya jauh lebih unggul dari kekuatannya. Hal lain adalah tidak banyak orang yang menyaksikan King Sui mengalahkan kepala klan Lang. Faktanya, tidak semua orang diyakinkan olehnya. Alasannya adalah informasi ini dapat diputar ke tingkat tertentu. Karena King Sui membantu King Chi, mungkin wanita dari klan Sang mencurigai bahwa kepala klan Lang sengaja melakukannya. Dia melakukan semuanya untuk King Chi. Jika kepala klan Lang tahu tentang pemikiran yang diasumsikan wanita ini, apakah dia akan membuang darah? Memang, dia menyukai King Chi. Memang benar dia juga berpikir untuk melakukannya. Namun, yang lebih dia pedulikan adalah posisinya sebagai kepala klan. Dia berharap klan Lang bisa menjadi lebih kuat. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang cukup signifikan untuk mempengaruhinya. Sampai saat itu, dia secara alami akan bisa membuat King Chi kembali ke sisinya. Sangat normal bagi pria untuk memiliki pemikiran seperti ini di dunia ini. Satu-satunya hal yang mereka cari adalah kekuasaan. Kekuatan berbicara untuk segala sesuatu di dunia ini. Dia juga benar untuk berpikir seperti itu karena inilah yang akan dilakukan sebagian besar wanita. Namun, mereka sepertinya juga mengabaikan minoritas mereka. Misalnya wanita seperti King Chi. Bahkan jika kepala klan Lang akan menjadi ahli puncak di masa depan, masih mustahil baginya untuk mendapatkannya kembali saat itu. Bagi sebagian orang, begitu Anda kehilangan mereka, itu berarti kehilangan mereka selamanya. King Sui segera menyerang ke depan bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya. Ketika melawan lawannya, King Sui memiliki keyakinan yang cukup bahwa dia bisa mengalahkan mereka tanpa senjata. King Sui tidak punya niat untuk menyeret sesuatu. Dia langsung menyerbu ke depan dan melepaskan combo kontinu yang kuat. Gauging Strike. Ini adalah teknik yang diciptakan King Sui dari Solitary Rapid Speed. Itu luar biasa cepat dan kekuatan dalamnya mampu menghantam kerbau melewati gunung. Yang terpenting, serangan ini terdiri dari kekuatan luar biasa yang terbentuk dari kombinasi energi roh dan asal Ki. Sampai batas tertentu, itu mampu mengganggu pikiran seseorang, menyebabkannya berhenti sementara dan menunda waktu reaksi mereka. Singkatnya, itu mampu mengganggu lawan. 9 langkah istana yang misterius juga memungkinkan King Sui menghindar dari serangan lawan. Dum, suara keras terdengar. Gauging Strike King Sui telah berhasil mendarat di lawan. Sosok lelaki tua itu sedikit terhuyung dan mundur. Kedua matanya tampak agak tidak bernyawa, sedemikian rupa sehingga dia sepertinya telah melupakan apa yang dia lakukan. Mengambil keuntungan dari ini, King Sui segera memukul leher pria tua itu dengan sikunya. Siu, duar. King Sui tidak menahan diri. Hanya butuh satu bentrokan tatap muka untuk mematahkan leher lawannya. Itu adalah pembunuhan instan. Orang tua lainnya menyerang King Sui setelah melihat ini. Namun, ketika dia melihat King Sui membunuh lelaki tua lainnya di depan matanya, dia menjadi sangat ketakutan. Kekuatannya hampir setara dengan orang tua itu. Tanpa ragu, dia juga akan mengalami nasib yang sama dengan dibunuh secara instan. Namun, King Sui hanya bisa melakukan itu karena dia tahu bahwa lelaki tua itu dari sebelumnya telah menurunkan kewaspadaannya. Dia hanya membuatnya membayar kesalahannya. Sosoknya berhenti. Saat kematian sudah dekat, orang akan merasa takut. Apa yang ingin dilakukan King Sui hari ini adalah untuk memamerkan kekuatannya. Jika tidak, lebih banyak orang akan datang ke sini untuk mencari masalah di masa depan.
Mereka akan berpikir bahwa dia bisa diintimidasi dengan mudah. Lawan mungkin telah berhenti, tetapi King Sui masih menyerbu ke depan. Cahaya kejam segera melintas di mata lelaki tua itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bergerak, King Sui tidak akan membiarkannya pergi. Tetap saja, dia tidak akan hanya duduk diam saat dia menunggu kematiannya. Sebuah pedang muncul dengan sangat cepat di tangannya. Dengan pedang di tangannya, lelaki tua itu sepertinya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pedang di tangannya tidak besar, namun sangat berat. Warnanya coklat kekuningan dan diselimuti dengan ki kuning samar, sedemikian rupa sehingga bahkan membuat sekitarnya tampak agak buram. Perangkap bumi, Hos. Kekuatan yang kuat menyerang kaki King Sui. Rasanya seperti dia diikat oleh sesuatu. Kedua kakinya ditembus timah. Pada saat ini, lelaki tua itu berlari menuju King Sui lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan bumi, kemarahan bumi, siuh. Pria tua itu tiba-tiba melompat. Cahaya kekuningan di sekitar tubuhnya menjadi lebih intens. Pedang di tangannya langsung berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Itu memancarkan aura yang melimpah saat menebas King Sui. Pedang itu seperti gunung besar saat ini. Sepertinya sangat lambat karena menebang jalan di King Sui. King Sui mentransfer energi yang dipancarkan dari gambar yin yang ke kedua kakinya. Hanya dalam beberapa saat, dia merasa bahwa lebih dari setengah kekuatan pengikat telah menghilang. Tapi pada saat dia selesai dengan itu, pedang tebal dan berat itu sudah selesai memotong jalannya. Golden Battle Halberd muncul di tangan King Sui dan dia segera membalas dengan melepaskan Tyrant Cauldron. Beng! King Sui gemetar. Dia tiba-tiba menginjak kakinya ke tanah. Orang tua itu sebenarnya lebih rendah dari King Sui dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika dia hampir meledakkan King Sui kembali dengan serangannya. Itulah kekuatan utama energi bumi di antara 5 elemen. Itu sangat tebal dan berat. King Sui tidak mundur. Sebaliknya, dia menerjang pria tua itu. Sekali lagi, dia tiba-tiba menebas Golden Battle Halberd dengan tangannya. Energi yang dikaitkan dengan kayu dapat terlihat diterapkan di senjatanya juga. Kayu bekerja secara efektif melawan tanah. Ditambahkan bahwa King Sui memiliki kekuatan lebih dari lelaki tua itu. Serangannya ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah sangat. Kekuatan lawannya awalnya sudah seharusnya lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lawannya tampaknya semakin kuat. Kuat sampai dia mulai merasa sedikit tidak berdaya. Buong! Ledakan keras muncul ketika pria tua itu terpesona oleh King Sui tanpa ketegangan. Golden Battle Halberd sekali lagi menyerang secara tiba-tiba disertai dengan teknik Shadow Pursuit. Pria tua itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bagaimanapun, dia terutama mengolah energi yang dikaitkan dengan bumi. Fitur terkuatnya terletak tepat pada pertahanannya yang kuat. Namun ledakan lain terjadi. Pria tua itu sekali lagi didorong menjauh. Sepertinya itu sama seperti sebelumnya. Namun, jejak darah sudah terlihat mengalir di sudut mulut lawan. Selanjutnya, aliran darah tidak berhenti. Kali ini, King Sui berhenti mengejar dan menyerang. Dia tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi lelaki tua itu untuk hidup. Boom! Pria tua itu jatuh ke lantai. Wajahnya tampak pucat dan dia menyemburkan seteguk darah segar. Di bagian tengah tubuhnya, bahkan ada beberapa organ yang telah hancur total. King Sui telah membombardir organ pria tua itu dengan menggunakan metode memukul kerbau melalui gunung. Meskipun kelihatannya dia baik-baik saja dari luar, organnya sebenarnya telah hancur. Pada saat King Sui mengalihkan pandangannya ke wanita dari klan Sang, wanita itu sudah ketakutan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak memiliki kultivasi, meskipun dia masih dari latar belakang yang kaya. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilakukan orang normal. Pada saat ini, dia tahu bahwa King Sui akan berani membunuhnya. Dia ketakutan. Dia tidak ingin mati. Sambil melihat King Sui berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba berlutut di lantai, "Tolong jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati."
Saya minta maaf karena buta. Di masa depan, aku tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. King Sui memandangi wanita yang mungkin tampak sangat cerdik tetapi sebenarnya sangat menyedihkan. Dia tidak berniat membunuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak membencinya. Alasannya adalah orang-orang semacam ini tidak dapat meninggalkan beberapa ingatan di benak King Sui. Dengan sangat cepat, King Sui akan melupakan segalanya tentang dia. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Keluar. Ingat, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Juga, tumbuhkan beberapa otak di kepala Anda itu dan jangan membanggakan pencapaian Anda. Jika tidak, keluarga Anda tidak hanya tidak dapat menyakiti saya akan membunuh Anda sendiri. King Sui dengan dingin berkata. Wanita dari klan Sang menggelengkan kepalanya dengan sangat dramatis. Setelah itu, dia kabur tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang yang tersisa juga ingin pergi tetapi dihentikan oleh King Sui. Kaki semua orang ini mulai bergetar saat mereka melihat King Sui dengan ekspresi panik. Singkirkan kedua orang ini. Selain itu, selagi Anda melakukannya, bersihkan tempat ini. King Sui menunjuk kedua pria tua yang telah dia bunuh. Dengan sangat cepat, orang-orang ini mengambil kedua pria tua itu. Mereka bahkan membersihkan noda darah dari sebelumnya sepenuhnya, membuat King Sui curiga bahwa selama ini mereka telah bekerja sebagai pembersih atau tidak. Setelah orang-orang itu pergi, baik King Chi dan Kaisar Barbar menuju ke arah King Sui. King Chi memandang King Sui, "Tuan, kali ini, saya berasumsi bahwa bahkan klan Sang juga akan mulai bergerak." Saat dia melihat ekspresi khawatir King Chi, King Sui tersenyum, "Yakinlah. Dengan saya di sini, seluruh kota besar ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Tidak ada seorang pun di sekitar sini yang bisa menyentuhku. Fokus pada budidaya dan keahlian medis Anda. Di masa depan, saya akan membutuhkan Anda untuk membantu saya menjaga Imperial Cuisine Hall. Aku akan melakukannya. Saya akan selamanya menjadi murid master kecuali jika Tuan ingin saya pergi." King Chi berkata dengan lembut. Di balik suaranya yang lembut menyembunyikan semacam ketekunan. Selain itu, dia juga terdengar sedikit gugup dan tidak berdaya. King Sui memandang King Chi dan tersenyum, "Kamu adalah seseorang yang berhubungan denganku. Karena Anda adalah murid saya secara alami akan memperlakukan Anda seperti cara saya memperlakukan putri saya. Aku akan membawamu menemui keluargaku suatu saat nanti. Keluarga saya cukup ramai dengan orang-orang. Saya yakin Anda akan menyukainya." King Chi dengan penuh semangat mengangguk. Dia selalu sendirian. Alasan mengapa dia berakhir seperti ini hari ini adalah karena dia tidak memiliki klan yang kuat untuk mendukungnya. Dia tidak membenci klan Lang. Faktanya, dia merasa bahwa tidak ada gunanya membenci seseorang seperti ini. Orang itu telah berubah. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tidak bisa lagi menemukan rasa keakraban darinya. "Kakak, kamu juga telah melihatnya sendiri, situasiku saat ini. Saat saya tiba di sini, saya sudah mendapatkan musuh." King Sui berkata kepada Kaisar Barbar. Selalu dikatakan bahwa hanya orang biasa-biasa saja yang tidak akan membuat iri orang lain. Ini sangat wajar. Faktanya, itu hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sangat luar biasa. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, orang-orang ini bahkan tidak akan berani menjadi musuh Anda. Kaisar Barbar sepertinya tidak peduli sama sekali. "Kakak laki-laki, apakah kamu tidak melebih-lebihkan aku sedikit?" "Haha, ini tidak melebih-lebihkan. Meskipun saya akui bahwa saya mungkin tidak memiliki mata yang paling cemerlang, terkadang, saya yakin bahwa saya juga cukup akurat dengan prediksi saya," kata Kaisar Barbar dengan cara bercanda. Keesokan harinya, King Sui mengajari King Chi The Meridian Snoking Soul Pulling dan menyadari bahwa bakat bawaannya untuk keahlian medis memiliki banyak potensi. Ini cukup mengejutkan King Sui. Setelah Yuan Su datanglah King Chi. Namun, masih ada banyak perbedaan antara keduanya dalam hal bakat mereka. Mereka berspesialisasi dalam berbagai bidang, yang juga merupakan hal yang baik.
Dengan itu dikatakan, sepertinya Imperial Cuisine Hall di area ini mungkin mendapatkan kandidat yang cocok. Kembali ke rumahnya, ada Yuan Shu. Di benua Phoenix Menari, dia meminta Soul Hun untuk membantunya. Kota Linhai, Tianyi, dan sekarang, jika dia tidak salah, kandidat berikutnya adalah Qing Ji. Secara alami, Qing Sui berjalan di jalur alkemis sendirian akan lebih rendah daripada dia berjalan dengan lebih banyak orang. Jika semua orang itu adalah miliknya, maka bersama-sama, mereka akan membentuk kekuatan yang tangguh. Dia harus meneruskan reputasi dari Imperial Cuisine Hall. Namun, ini bukanlah hal yang sederhana untuk dilakukan di area seluas dunia 9 benua. Lagi pula, di seluruh dunia 9 benua, sangat jarang ada sesuatu yang populer di seluruh benua. Bahkan klan yang kuat hanya akan menjadi kuat di wilayah tertentu. Begitu mereka meninggalkan area itu, mereka harus memulai kembali seluruh kemajuan mereka dan mendapatkan reputasi untuk mereka sekali lagi. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan tidak akan mau menyiksa diri mereka sendiri seperti itu. Oleh karena itu, biasanya, begitu sebuah klan menanam akarnya di suatu daerah, sangat jarang mereka ingin meninggalkan tempat itu. Banyak naga dan harimau tersembunyi berkeliaran di dalam 9 benua dunia. Seseorang harus mempertimbangkan berkah nenek moyang mereka untuk dapat berdiri di atas tanah mereka sendiri di suatu wilayah tertentu. Di dunia tanpa batas ini, satu wilayah saja sudah cukup bagi seseorang untuk menghabiskan seluruh hidup mereka bepergian. Adapun berkeliaran di seluruh benua, biasanya, itu hanya akan menjadi mimpi indah bagi banyak orang. Baik klan Sang dan klan Lang telah memantapkan diri mereka dengan kuat di sekitar area ini. Karena warisan mereka telah diwariskan begitu lama, mereka tentu memiliki prinsip hidup sendiri. Oleh karena itu, Qing Sui tidak pernah bermaksud untuk melenyapkannya. Faktanya, apakah dia mampu melakukannya atau tidak tetap menjadi pertanyaan. Seperti pepatah mengatakan, seekor kelabang tidak pernah jatuh bahkan jika ia mati, mengapa repot-repot memikirkan masalah ini? Dengan keduanya menjadi klan aristokrat, mereka memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Qing Sui tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak harus menghilangkan semuanya sekaligus. Namun, ini juga pertarungan yang harus dilakukan. Selanjutnya, Qing Sui harus memastikan bahwa dia mengalahkan lawannya sampai-sampai mereka tidak bisa melawan. Karena dia tidak ada pekerjaan, Qing Sui memutuskan untuk pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota Great Sang. Sudah seminggu sejak dia tiba di sini dan ini adalah pertama kalinya dia berkeliling kota. Dia mengambil waktu berjalan sambil mengamati semua yang terjadi di sisi jalan. Qing Sui selalu prihatin tentang kekuatan yang akan dia bentuk. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menjadi kandidat yang paling cocok. Dia membutuhkan orang-orang yang setia dan juga mereka yang mampu menerima semua yang dia ajarkan kepada mereka dalam waktu singkat. Itu bukanlah sesuatu yang sederhana, menemukan seseorang yang memenuhi kedua persyaratan tersebut. Namun, keduanya harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Tuan muda, tolong beri saya makanan. Saat ini, ketika Qing Sui mendengar suara itu, dia melihat seorang anak laki-laki dengan pakaian compang-camping berdiri di depannya. Saat dia mengamati bocah itu, dia seharusnya berusia sekitar masa remajanya. Dia akan segera mencapai usia dewasa. Yang lebih mengejutkan Qing Sui adalah fisik tubuhnya. Meskipun itu bukan fisik tubuh yang sangat kuat yang menentang surga, itu sudah bisa dianggap di atas rata-rata. Ini adalah pengemis yang dia lihat. Bahkan di kota-kota sekaya kota Sang Agung, masih ada pengemis. Tidak terduga, Qing Sui tidak merasakan penganiayaan dari mata bocah itu. Dia juga tidak memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya. Matanya tampak sangat jernih dan kuat. Ini benar-benar mengejutkan Qing Sui. Tepat ketika Qing Sui hendak menggali sakunya untuk mencari uang cadangan, dia berhenti. Dia memandang anak laki-laki itu dan bertanya, "Dilihat dari sosokmu, kamu harus menjadi orang yang masih cukup kuat dan bisa mencari nafkah."
Mengapa kamu tidak mencoba melakukan hal-hal lain selain menjadi pengemis? Anak laki-laki itu memandang King Sui dengan ekspresi terkejut. Jarang ada orang yang berbicara dengannya seperti itu. Seringkali, mereka akan menatapnya dengan menghina atau langsung menyuruhnya pergi. Beberapa bahkan akan memarahinya, yang memang diharapkan. Sesekali, beberapa orang juga memberinya uang saku. Jika saya sendirian, itu tidak masalah. Tapi saya punya saudara sendiri, yang semuanya masih muda. Saya tidak bisa membiayai biaya hidup mereka dengan bekerja sendiri. Jika saya mengatakan kepada mereka untuk menjadi pengemis dan mengemis uang seperti saya akan khawatir kecelakaan bisa terjadi. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dengan cara ini, paling tidak, saya bisa merawat mereka. Pria muda itu memandang King Sui secara langsung dan berkata, dia tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa, dia merasa diyakinkan oleh pria ini. Hanya setelah pemuda itu selesai berbicara ketika King Sui menyadari bahwa ada beberapa anak lagi di tempat yang tidak terlalu jauh. Mereka semua berusia sekitar 3-4 tahun. King Sui berpikir dalam hati bahwa remaja laki-laki di depannya tampaknya adalah orang yang cukup baik. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, berapa banyak dari Anda yang ada? Remaja itu tidak tahu apa yang ingin dilakukan King Sui. Meskipun demikian, dia tetap menjawab, kami ada 40 orang, yang tertua berusia sekitar 20 tahun sedangkan yang termuda adalah yang Anda lihat di sana. Yang tersisa seumuran denganku. Mata King Sui menjadi cerah, bisakah kamu membawaku ke mereka? King Sui memperhatikan bahwa pemuda itu tampaknya khawatir dan melanjutkan dengan berkata, saya tidak bermaksud buruk. Saya mungkin bisa mengubah hidup Anda. Tidakkah kamu ingin berada di atas orang lain? Pria muda itu mulai berharap. Dia merasa sangat spesial tentang pria yang saat ini berdiri di depannya. Pria ini mungkin benar-benar bisa mengubah nasibnya. Siapa yang tidak punya mimpi? Siapa yang ingin selamanya berada di bawah orang lain? Tidak ada yang mau menjadi pengemis. Pemuda itu membawa King Sui untuk bertemu dengan orang-orang yang tersisa. Alasan mengapa King Sui ingin melihat mereka juga karena dia ingin menguji bakat mereka. Itu baik-baik saja meskipun itu hanya rata-rata. King Sui tidak membutuhkan mereka untuk memiliki bakat luar biasa, tetapi setidaknya itu tidak terlalu buruk. Di antara orang-orang ini, ada 3 yang berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Sisanya sekitar 15-16. Ada juga beberapa yang berusia antara 3-7 tahun. Meskipun usianya masih muda, anak-anak nakal ini sangat mandiri. Di antara mereka, ada sekitar 10 dari mereka dengan fisik yang layak tetapi seperti yang diharapkan, mereka hanya layak. Sisanya rata-rata. Tidak ada yang memiliki fisik tubuh di bawah rata-rata. Sebenarnya, tidak umum melihat orang dengan bakat yang tidak berguna. Sama seperti orang jenius, orang seperti ini juga kekurangan jumlah. Apakah Anda ingin menjadi ahli dan berdiri di atas orang lain? King Sui bertanya pada kelompok itu. Namun, tidak satupun dari mereka berbicara. Sebaliknya, mereka hanya menatap King Sui tanpa ekspresi. King Sui mengayunkan lengannya dan segera menghancurkan batu besar tidak begitu jauh. Dalam sekejap, mata para remaja ini berubah. Masing-masing dari mereka memiliki impian mereka sendiri untuk menjadi pahlawan. Tetapi mereka tahu bahwa kenyataan kejam telah merenggut impian mereka dari mereka. Itu pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka. Selain itu, mereka telah melampaui usia budidaya. Kami sudah melewati usia untuk berkultivasi. Meskipun masih ada beberapa yang masih cukup muda, kita tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Apa yang kamu inginkan dari kami? Pria muda yang berusia sekitar 20 tahun itu bertanya. Dia adalah salah satu dari mereka dengan fisik yang layak. King Sui juga memperhatikan bahwa dia memiliki beberapa kultivasi di dalam dirinya. 3-4 orang biasa bersama pasti bukan tandingannya. Di mata saya, tidak ada yang namanya usia untuk berkultivasi.
Saya dapat memastikan bahwa kalian dapat memperoleh kekuatan yang layak dalam waktu singkat. Saya ingin kalian membantu saya. Sumpah setia dan pengabdian kepadaku, dan aku akan memberimu beberapa teknik bela diri. King Sui memandangi pria muda itu dengan penuh kekaguman. Jika dia benar, dia harus menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Pria muda itu terdiam. Inilah yang orang pikirkan sebagai meminum racun dalam upaya untuk memuaskan dahaga seseorang. Mengingat seluruh hidupnya begitu sengsara, jika ia harus berdiri kembali, pasti akan ada harga yang harus ia bayar. Terkadang, begitulah cara memastikan keadilan. Berapa banyak yang Anda peroleh adalah berapa banyak Anda kehilangan sebagai gantinya. Pemuda itu tampak ragu-ragu. Ketika King Sui melihat matanya, dia hanya menunggu. Ini berlangsung cukup lama sebelum pemuda itu memutuskan, meskipun kami mungkin pengemis, kami tidak pernah melakukan apapun yang dapat merugikan orang lain. Jika alasan Anda mencari kami hari ini adalah karena kami melakukan sesuatu yang salah secara etis, kami lebih baik menjadi pengemis seumur hidup. Jawaban pemuda itu benar-benar di luar harapan King Sui. Dia kemudian tertawa dan menjawab, "Jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak akan seperti itu. Baiklah, kami akan mempercayaimu." Pria muda itu melihat sekeliling dan mengambil keputusan. Kaisar Barbar dan yang lainnya semua terkejut melihat King Sui membawa kembali begitu banyak pengemis setelah hanya keluar sekali. Setelah kembali, King Sui mengirim orang untuk membantu mereka membeli beberapa pakaian. Selanjutnya, dia menyuruh para pengemis untuk pergi dan mandi. Pada saat mereka semua selesai berganti pakaian baru, lebih dari 10 pemuda tampan muncul di hadapan King Sui. King Sui tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia membuat banyak makanan dan menambahkan sedikit penyedap di dalamnya. Bagi anak-anak ini, hidangan ini adalah makanan terlezat yang pernah mereka rasakan. Ketika mereka selesai makan, King Sui menyuruh mereka berkumpul di halaman belakang. Sekarang, di antara orang-orang ini dalam pikiran mereka, cukup banyak dari mereka yang benar-benar menghela nafas lega ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Imperial Cuisine Hall. Apa yang dilakukan Imperial Cuisine Hall? Mereka memperlakukan orang lain. Faktanya, cukup banyak dari mereka yang pernah menerima perawatan gratis dari Imperial Cuisine Hall. Aku tidak tahu apa panggilan kalian sebelumnya, tapi sekarang, aku akan memberimu nama baru. Jika suatu hari, kalian berhasil mencapai tingkat kekuatan tertentu dan jika Anda mau, Anda dapat memulihkan kembali nama asli Anda. Kamu, keluar. King Sui menunjuk pria muda dari sebelumnya yang seharusnya memimpin kelompok itu segera setelah dia selesai berbicara. Pemuda itu maju dan berdiri tegak. Di masa depan, kamu akan dipanggil King Eor. Perlahan-lahan, mereka akan dipanggil King San dan seterusnya. Tidak peduli bagaimana Anda mengaturnya. Nanti, itu akan menjadi nama kode mereka. Saya akan memberi Anda waktu 15 menit untuk mengatur ulang dan mengingat nama mereka. King Sui memberitahu pria muda itu. Mengerti. Pemuda itu dengan sangat cepat mulai mengatur orang-orang mulai dari King San sampai King 45. Anak-anak lainnya yang berusia antara 3 hingga 4 tahun ditinggalkan. Mereka bisa bersenang-senang dengan anak King Chi. Anak-anak nakal itu seperti anak-anak dari keluarga normal. Faktanya, mereka mungkin lebih mandiri daripada para jenius itu. Di masa depan, kami berdua akan melatih kalian. Kalian bisa memanggilku tuanmu. Pada hari hasil, mereka yang menarik perhatian kita akan memiliki kesempatan untuk berada di bawah saya atau menjadi muridnya. King Sui menunjuk ke Kaisar Barbarian dan berkata, "Sekarang, Kaisar Barbar sudah bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan King Sui. Namun, karena orang-orang yang dia pilih semuanya pengemis, efeknya mungkin tidak terlalu ideal. Orang-orang ini semua sudah melewati usia kultivasi. Bahkan jika mereka mulai berkultivasi sekarang, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat reputasi untuk diri mereka sendiri kecuali terjadi keajaiban. Kakak, santai saja selama 3 hari pertama saat kamu mulai melatih mereka. Setelah itu,
Silakan melatih kemauan dan sifat mereka dengan menggunakan metode yang kejam. Jika seseorang hanya memiliki kekuatan yang pas-pasan, ia dapat memeliharanya secara perlahan. Tapi jika dia tidak cukup gigih, banyak hal tidak akan berjalan baik untuknya, bahkan jika dia terlahir sebagai seorang jenius. Itu, kamu tidak perlu khawatir. Saya dapat membantu Anda menghadapinya. Kaisar Barbar tersenyum dan mengangguk. Dia akan mendukung keputusan apapun yang dibuat King Sui. King Sui memberitahu orang-orang ini bahwa pelatihannya tidak akan mudah dan jika mereka tidak bisa mengatasinya, akan lebih baik jika mereka pergi sekarang. Namun, di mata mereka, King Sui bisa melihat semacam ketekunan. Mereka selalu menjalani hidup mereka di bagian bawah masyarakat. Kehidupan normal mereka sudah cukup tangguh. Anak-anak yang lahir dengan latar belakang ini cenderung lebih cepat dewasa daripada anak-anak normal. Mereka tidak akan takut menderita karena sedikit kesulitan. Selama beberapa hari berikutnya, Kaisar Barbar mengajak sekelompok orang untuk berenang, mendaki gunung dan melakukan lari maraton serta squat, push up, dan sebagainya. Selama itu adalah hal-hal yang membutuhkan upaya untuk dilakukan, dia akan memasukkannya ke dalam rezim pelatihannya. Sangat penting baginya untuk meningkatkan ketekunan mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka tidak perlu bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan tetapi masih menerima hasil 2 kali lipat. Selama pelatihan, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang pingsan tetapi belum ada yang mengeluh bahwa itu terlalu berlebihan bagi mereka. Mengetahui itu, King Sui sangat puas. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Dia cukup senang dengan ketekunan mereka. King Sui menanam banyak papan kayu dan beberapa boneka kayu di halaman belakang. Boneka kayu ini terbuat dari tirai besi. Meskipun mereka bisa disebut boneka kayu, sebenarnya itu hanya menambahkan beberapa kayu keras ke papan kayu yang sudah dibuat, membuatnya tampak seperti lengan manusia yang sebenarnya. King Sui memulai dengan mengajari mereka solitary rapid fist dan stamp step. King Sui tidak yakin apa yang telah diajarkan sendiri oleh Kaisar Barbarian kepada mereka, tetapi King Sui telah berbicara dengan Kaisar Barbarian tentang arah yang akan diambil anak-anak ini. Memang, sudah agak terlambat bagi mereka untuk mulai berkultivasi sekarang. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi eksistensi teratas. Bahkan, mereka sendiri tidak akan bermimpi menjadi eksistensi puncak. King Sui membiarkan mereka berjalan di jalur pembunuh. Memiliki gerakan yang tidak biasa, senjata ilahi yang tajam dan juga mampu mencari informasi, mereka tidak akan terlalu lemah. Untuk saat ini, anak-anak ini sangat bertekad untuk memurnikan tubuh mereka setiap hari. Selanjutnya, King Sui juga telah mencampurkan beberapa tanaman obat bersama untuk membuat obat yang secara khusus dapat membantu mereka dalam meningkatkan fisik mereka lebih lanjut. Dia bahkan menggunakan pil pembersih tulang dan pil pembersih kotoran untuk mempercepat proses. King Sui masih menjalani hidupnya seperti sebelumnya. Anak-anak ini tidak menghentikan pelatihan mereka. Selain waktu yang mereka butuhkan untuk istirahat, mereka akan menghabiskan sisa hari mereka untuk makan dan berlatih. Mereka meningkat dengan sangat cepat. Ada beberapa hal yang jika tidak dilakukan, orang tidak akan pernah tahu bagaimana melakukannya. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Langkah yang diambil King Sui juga merupakan langkah kunci. Mungkin ada beberapa hal yang sudah bisa membantunya bahkan jika itu tidak berakhir sebagai keberadaan puncak. Bagaimanapun juga, hanya sebagian kecil orang yang akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di dunia ini. Apakah dia sendiri bisa menjadi seseorang atau tidak tetap menjadi pertanyaan. King Sui merasa bahwa di masa lalu, dia dulu seorang perfeksionis. Meskipun tidak sepenuhnya buruk untuk menjadi pemilih, ini masih tergantung pada situasi yang dia hadapi. Saat ini, King Sui sudah memiliki cukup uang dan ramuan obat. Dia juga mampu memperbaiki sendiri pil obat yang kuat dan memiliki keahlian medis yang ajaib. Dengan semua ini, jika dia masih tidak dapat membangun kekuatannya sendiri, dia akan benar-benar gagal. Kakak,
jika kamu kebetulan menemukan kandidat yang cocok, kamu harus berusaha meyakinkan dia untuk menjadi bagian dari kita. Saat ini, kita membutuhkan lebih banyak orang, ucap King Sui kepada Kaisar Barbar. Ya, saya mengerti. Oh, saya baru ingat. Pangeran ke-13 telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia juga ingin datang ke sini. Kaisar Barbar menjawab. King Sui terkejut, bagaimana dengan kerajaan besar Konfusianisme? Bukankah itu membutuhkan seseorang untuk menjaganya? Sebenarnya, kerajaan besar Konfusianisme bahkan tidak membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ini memiliki peraturannya sendiri. Selain itu, patriark dan yang lainnya ada di sekitar. Selama Pangeran ke-13 memiliki kultivasi bersamanya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Kaisar Barbar menjelaskan kepada King Sui, karena dia akan datang, akan lebih baik jika dia membawa lebih banyak orang ke sini. King Sui memikirkan Lan Lingfeng, Yin Tong, dan yang lainnya. Muyun Qinggai adalah warisan dewa pertempuran menembak matahari, tetapi dia saat ini berada di istana matahari terbenam. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk membuatnya berakhir. Akan lebih baik jika dia tinggal di Sunset Seaking Palace. King Sui akan menghabiskan sebagian besar waktunya di alam berkultivasi dan melatih tinju tai chi-nya. Berulang kali, dia tidak pernah bosan mempraktikkannya. Selama ini, King Sui selalu percaya bahwa latihan akan menjadi sempurna. Ketika dia mencapai level tertentu, dia akan bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Teknik meniru 9 hewan, tinju menghubungkan kembali, dan kemudian tai chi-nya. King Sui melatihnya berulang kali. Dia punya cukup waktu, bahkan lebih banyak waktu bila dibandingkan dengan orang lain. 5 elemen teknik pemurnian ilahi, segel Suantian, formasi, stom gajah perkasa, dan juga letusan tangisan Phoenix. King Sui memiliki pengetahuan luas dalam banyak hal. Pindah, itu adalah binatang iblisnya. Bahkan sampai sekarang, dia belum menyerah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untuk saat ini, yang bisa memberikan bantuan paling banyak untuk King Sui adalah binatang pembunuh naga miliknya. Binatang pembunuh naga tidak mengalami banyak perubahan dalam ukurannya tetapi sudah lebih besar dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya seperti terbuat dari logam. Itu bersinar dan mengeluarkan cahaya dingin. Ia tidak akan menggigil sedikit pun saat berlari atau berlari. Lapisan yang membelah tubuhnya terlihat sangat berkilau. Itu adalah sejenis ketajaman yang bisa menembus apapun. Giginya mampu menghancurkan bahkan artefak ilahi. Selain itu, tanduk sepanjang 2 kaki yang berbentuk spiral juga tumbuh dari kepalanya. Bagian atas tanduk itu sangat tajam dan hanya menjadi lebih tebal saat bergerak ke bawah. King Sui telah mengujinya sebelumnya. Tanduk ini bisa digunakan sebagai serangan yang benar-benar bisa mengabaikan kemampuan pertahanan lawan. Setidaknya untuk saat ini, binatang pembunuh naga sangat kalah dengan King Sui dalam hal kekuatan, namun King Sui masih tidak dapat menghentikan serangannya. Tanduknya dapat melukai tubuh King Sui dengan mudah, meskipun tubuh fisik King Sui yang kuat. Kekuatan binatang pembunuh naga juga secara bertahap meningkat. Kekuatannya tidak didasarkan pada seberapa besar kekuatan Dao Force yang dimilikinya, tetapi seberapa cepat itu bisa didapat. Bagi binatang pembunuh naga, jumlah kekuatan Dao yang dimilikinya hanya akan membantunya meningkatkan ketahanannya sendiri terhadap berapa banyak kerusakan yang bisa terjadi sebelum diledakkan. Dengan betapa tangguh tubuhnya, jarang ada sesuatu yang benar-benar dapat merusaknya. Karena hanya ada sedikit serangan yang benar-benar mampu menghentikan binatang pembunuh naga, sejauh ini, King Sui belum melihat siapapun atau binatang iblis manapun yang mampu menghentikannya. Mereka yang bentrok dengan binatang pembunuh naga biasanya akan dihempaskan oleh binatang buas itu lagi dan lagi, atau jika lawannya lebih rendah dari binatang pembunuh naga dalam hal kekuatan, hanya satu hasil yang akan menunggu. Itu tidak lain adalah dihancurkan dan dibunuh dengan segera. Dari segi kekuatan, binatang pembunuh naga telah mencapai tingkat-tingkat ilahi. Meskipun itu hanya di tingkat paling pemula dari tingkat ilahi,
fitur yang paling tangguh adalah bahwa ia sudah bisa bersaing dengan lawan di tingkat ke-7 tingkat ilahi. Jika itu bisa menumpuk kemampuan yang membantu melumpuhkan lawan dan binatang pembunuh naga menindaklanjutinya dengan menyerangnya, hasil pertempuran sudah bisa ditentukan. Binatang mimpi buruk neraka terutama digunakan oleh King Sui untuk loyalitas bodohnya. Kadang-kadang, King Sui akan mengeluarkannya dan menggunakannya sebagai perisai. Namun, King Sui jarang melakukan itu. Alasannya adalah karena kecepatannya tidak terlalu besar. Kekuatan gajah naga skala emas, Phoenix gelap, dan laba-laba naga juga meningkat pesat. Namun demikian, masih agak sulit untuk kekuatan mereka meningkat lebih jauh dan mereka hanya hampir tidak bisa bertarung melawan lawan di level King Sui. Binatang guntur, di sisi lain, dapat mengambil bagian dalam pertempuran tertentu. Itu juga menjadi lebih baik dan lebih baik dalam bekerja sama dengan binatang pembunuh naga. Biasanya, binatang pembunuh naga dan binatang guntur akan menyerang lawan mereka dengan menggunakan metode gerakan penjepit. Segera setelah lawan mencoba menyerang binatang guntur, binatang pembunuh naga akan segera melepaskan serangan tajamnya. Jika lawan memilih binatang pembunuh naga sebagai gantinya, binatang guntur juga akan menindaklanjuti dengan Thunderbolt-nya. Terkadang, itu akan menggunakan serangan petir valet. Terutama ketika serangan petir valet digunakan terus-menerus, begitu itu terjadi, binatang pembunuh naga akan memiliki cukup waktu untuk menghabisi musuh yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama terkena sambaran petir valet, itu akan hancur. Namun, sambaran petir valet hanya bisa digunakan dalam waktu terbatas setiap hari. Meskipun sambaran petir valet bisa menjadi sangat luar biasa setelah cukup banyak ditumpuk, proses ini membutuhkan banyak waktu persiapan. Beberapa kemampuan pasif yang dimiliki binatang guntur dapat membantu meningkatkan kekuatan Thunderbolt dan Valet Lightning Strike. Pada saat yang sama, ia juga dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadapnya. King Sui telah menabung cukup banyak pelet emas keberuntungan dan 9 pelet emas revolusi. Binatang iblis King Sui tidak lagi mampu mengambilnya. Jika binatang iblisnya mengambilnya sekarang, itu bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan kekuatan yang sangat kecil, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan nilai pelet emas keberuntungan itu sendiri. Mengkonsumsinya sekarang hanya akan menyia-nyiakan sumber daya. Adapun pil yang, dia telah menabung cukup banyak. Sekarang, pil yang telah disempurnakan King Sui menjadi pil 9 yang. Selain itu, dia telah menggunakan semuanya dan tidak akan memiliki efek lagi, bahkan jika dia menggunakan yang lain. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa King Sui dapat mencapai tingkat kekuatan ini. Dia telah sepenuhnya menggunakan sumber daya apapun yang tersedia baginya. Dan juga, sampai sekarang, King Sui mampu memperbaiki obat-obatan porsi quintuple. Setelah sekitar setengah bulan kerja keras, anak-anak nakal itu menjadi jauh lebih kuat. Kali ini, King Sui melanjutkan untuk menguji peningkatan mereka sendiri dan membuat mereka menjalani beberapa ujian satu persatu. Orang yang paling meningkat adalah remaja laki-laki yang dia temui paling awal, orang yang mengatakan bahwa dia perlu merawat saudara-saudaranya. Dia memiliki fisik tubuh terbaik di antara semua orang itu. Dia juga memiliki bakat yang layak dalam gerakan dan kecepatan solitary rapid fist miliknya. Tapi yang paling kuat dalam hal kekuatan adalah King Tu. Anak remaja itu adalah King Nine. Sebelum ini, setelah 3 hari pertama pelatihan, mereka semua masing-masing diberi buah 5 elemen. Selama bertahun-tahun ini, King Sui telah mengumpulkan banyak buah-buahan ini di dunia nyata. Buah-buahan ini pada awalnya sangat bermanfaat karena dapat membantu memperbaiki fisik tubuh. Namun, efeknya hanya bisa dilakukan sekali. Meski begitu, buah-buahan ini cukup enak. King Sui sering memakannya seperti buah-buahan biasa. Kadang-kadang, dia bahkan membuat salad buah darinya. Kalian semua telah meningkat pesat. Saya akan memberikan Anda semua hadiah hari ini. Saya yakin Anda akan menyukainya. King Sui berkata,
saat dia mengeluarkan beberapa pil vitalitas harimau dan memberikan satu untuk masing-masing. Pil vitalitas harimau sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Pil vitalitas harimau paling awal hanya membantu meningkatkan kekuatan seseorang sekitar 1000 jin, sementara pil saat ini dapat meningkatkannya sebanyak 3000 jin. Jika bukan karena tubuh pria muda tidak mampu menangani efek obat, King Sui akan segera memberi mereka obat porsi quintuple sebagai gantinya. Sayangnya, dia hanya bisa mengambil lambat untuk saat ini. Satu pil vitalitas harimau sudah cukup bagi mereka untuk dicerna untuk jangka waktu tertentu. Setelah 2 jam, masing-masing dari mereka mulai berdiri dengan semangat dan energi harimau, mata mereka penuh dengan kejutan. Bagi mereka, 3000 jin adalah jumlah yang beberapa kali lipat lebih tinggi dari kekuatan mereka. Setelah meminum pil vitalitas harimau, dapat dikatakan bahwa mereka telah melampaui rata-rata orang. Bagaimanapun, orang normal akan menghentikan kemajuan mereka begitu kekuatan mereka mencapai sekitar 500 jin. Untuk pria biasa, kekuatan maksimum yang mampu mereka keluarkan akan berkisar dari 10 hingga 500 jin. 500 jin pada dasarnya sejauh apa yang orang normal bisa capai. Dalam kasus mereka, kekuatan mereka sudah sekitar 3500 jin. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami peningkatan kekuatan yang begitu signifikan. Sebelum ini, ketika King Sui membantu mereka melatih dasar-dasar mereka melalui penggunaan pil penguat tulang dan pil pembersih kotoran, itu semua untuk tujuan agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa mereka memiliki pondasi yang baik. Sangat penting bagi seseorang untuk membangun fondasi sambil berkultivasi. Untungnya, ini adalah keahlian King Sui. Khususnya bagi orang-orang yang tidak berkultivasi, begitu mereka mulai berlatih, mereka akan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Contoh yang bagus adalah ketika sebuah rumah sedang dibangun. Antara rumah yang baru mulai membangun fondasinya setelah setengah jadi dan satu lagi dengan fondasi yang sudah dibangun bahkan sebelum mulai dibangun, sangat jelas jalan mana yang lebih mudah. Ini hanya awal, butuh waktu lama untuk mengasuh para pemuda ini. Hal-hal yang telah dia capai hari ini sangatlah penting. Itu membantu mereka menjadi lebih percaya diri. Mereka tahu bahwa King Sui adalah seorang alkemis. Di seluruh benua, alkemis adalah eksistensi yang sangat berharga. Bahkan salah satu alkemis terburuk masih akan menjadi salah satu eksistensi yang paling dihormati di lingkarannya. Setelah seminggu, Lan Lingfeng dan yang lainnya datang bersama pangeran ke-13. Dengan mengikuti King Sui, mereka setidaknya bisa meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Sampai sekarang, mereka sudah bisa ambil bagian dalam pertempuran bersama King Sui. Bahkan di kota Gritsang, mereka berdiri di lingkaran kelas tertinggi. Dalam sekejap, King Sui sudah memiliki beberapa orang yang telah memasuki lingkaran dengan tingkat kekuatan itu. Tidak akan lama sebelum seluruh kota Gritsang mengetahui tentang keberadaan aula masakan kekaisaran yang misterius. Tampaknya tidak kalah bahkan dengan klan Sang dan klan Lang, yang merupakan keberadaan puncak di kota Gritsang. Ini masih jauh dari apa yang diinginkan King Sui. Karena keahlian medisnya yang luar biasa, dia ingin Imperial Cuisine Hall menjadi eksistensi yang luar biasa. Bahkan jika aula masakan kekaisaran hanya memiliki orang-orang normal yang menjaganya, dia ingin memastikan bahwa itu masih akan menjadi keberadaan yang bahkan klan puncak tidak akan berani memandang rendah. Untuk saat ini, orang-orang yang bertugas mengumpulkan obat-obatan di Imperial Cuisine Hall telah mendapatkan beberapa murid. Total ada 5. Mereka semua adalah orang-orang dengan bakat paling sedikit di antara 45 orang. Pada dasarnya, mereka tidak akan mencari nafkah dengan menempuh jalur kultivasi. Oleh karena itu, King Sui segera membiarkan mereka mengambil Xiantian Golden Pellet sehingga mereka dapat membantu King Chi di Imperial Cuisine Hall. Dengan mencapai alam Xiantian, para magang berhasil mengungguli mereka yang memiliki bakat bagus dengan segera. Namun, mereka juga disadarkan bahwa selama sisa hidup mereka,
akan sulit untuk melihat peningkatan kekuatan mereka. Namun demikian, mereka merasa puas untuk saat ini. Mereka sudah memiliki kekuatan hidup 3 kali lebih banyak daripada manusia biasa. Prajurit Xiantian itu bukan hanya sesuatu yang tidak akan mereka impikan, tapi mereka juga mungkin bahkan tidak bisa melakukan banyak hal saat bertemu. Namun sekarang, mereka semua telah berubah menjadi satu, dan ini semua diberikan oleh King Sui. Terima kasih Tuan. Mereka mulai berlutut dan menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. King Sui tidak mencoba menghentikan mereka. Itu adalah keajaiban bagi mereka, bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang seperti dia. Sejujurnya, mereka tidak seharusnya memenuhi syarat sebagai muridnya. Meski demikian, mereka bersyukur atas kesempatan ini. Menjadi bukan siapa-siapa juga memiliki kelebihannya sendiri. Mereka merasa puas dengan sangat mudah. King Chi sekarang bisa menggunakan Meridian Knocking Soul Pulling miliknya. Meskipun dia masih agak asing dengannya, itu sudah bisa digunakan. Meskipun belum terlalu lama, King Chi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebagian berkaitan dengan fakta bahwa dia pernah belajar sedikit tentang kedokteran sebelumnya. Tetap saja, berkat bakat bawaannya dia berhasil mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, dia juga diasuh oleh King Sui. Dengan bertemu King Sui, dia dapat menyadari potensinya dan bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Ini adalah peristiwa terpenting. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.